Give me the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maruli Damanik dari Lovely Holidays Tour and Travel. Pada kesempatan yang baik ini, sekali lagi saya akan sharing ataupun bercerita tentang pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan ketika saya berprofesi menjadi seorang pemandu wisata. Episode kali ini tidak kalah serunya karena saya dipercaya untuk handle tamu dari negara Eropa, tepatnya dari negara Belanda, Nederland. Dan istimewanya lagi, tamu ini bukan sembarang tamu. Tamu ini merupakan tour operator yang datang ke Sumatera untuk mengadakan survei sekaligus menjalin kerjasama dengan perusahaan di mana saya bekerja saat itu. Jadi ini sebuah tugas yang cukup penting. Kenapa saya katakan cukup penting? Ketika saya dapat melakukan pekerjaan ini dengan baik, artinya kita akan melanjutkan hubungan kerjasama dengan perusahaan tersebut. Dan sebaliknya, jika pekerjaan ini gagal, artinya perusahaan juga akan gagal mengadakan kerjasama dengan perusahaan tour operator dari negara Belanda tersebut. To be honestly, secara jujur, saya belum banyak mengetahui tentang program perjalanan yang akan dilaksanakan oleh tour operator tersebut. Saya juga belum pernah ke Sumatera Barat, belum mengetahui banyak tentang Bukit Lawang dan yang lainnya. Pada saat itu saya diberikan surat jalan ataupun program perjalanan 9 hari 8 malam. Coba kita bayangkan, 9 hari 8 malam dengan program yang benar-benar masih asing di dalam pemikiran kita, dan kita belum banyak mengetahui tentang program tersebut, tetapi kita harus dapat melaksanakan pekerjaan itu dengan sangat baik dan sehebat mungkin. Jadi saya belajar satu malamnya itu karena saya tahu untuk menghandle tamu dari Eropa, mereka akan lebih menyenangi informasi-informasi nature, culture, history, semua harus kita pelajari. Dan beruntungnya, saya masih ingat pada waktu saya masih sekolah SMA, paman saya memberikan saya materi-materi yang cukup banyak. Contohnya, how to celebrate a newborn baby in Batak people, bagaimana merayakan kelahiran pada suku Batak Toba dan yang lainnya. Jadi saya rasakan ini sangat bermanfaat. Bagaimana contohnya wedding party, bagaimana dan yang lain-lainnya. Jadi informasi yang ini akan sangat bermanfaat jika saya transfer kepada turis dari Eropa tersebut. Saya belajar semaksimal pada malam hari itu. Jadi ketika besoknya saya jumpa tamunya, saya sudah pastikan transportasinya bagus. Saat itu saya juga pakai batik seperti ini ya. Kemudian saya buat plakat. Setelah tamunya tiba, karena ada itu di arrival hall itu kan sudah ada penerbangannya sudah tiba. Saya benar-benar mau tampil maksimal untuk tamu perdana saya dari Eropa ini. Ketika saya jemput tamunya, saya buat plakat dan dia menyapa saya. Oh, saya adalah tamu Anda. Kemudian saya sampaikan, let me introduce my name to you, sir. I am Maruli Damanik, your tourist guide during this 9 days, 8 nights overland tour from north to west Sumatera. Jadi dia pun, wah, bisa komunikasi. Kemudian disampaikannya, kalau saya adalah tour operator yang akan datang ke Sumatera Utara untuk mencoba menjalin kerjasama dengan perusahaan di mana kamu bekerja. Saya katakan, mudah-mudahan kami akan melaksanakan pekerjaan ini dengan baik. Kemudian I introduce my driver. Saya perkenalkan, supir yang akan mengandung kita selama 9 hari ini adalah Mr. Sapril. He's a very kind driver and got quite lot experience as a driver. Dia memiliki banyak pengalaman sebagai driver, dan sebelumnya Al-Fatihah kepada Bang Sapril karena beliau sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi jasa beliau tidak akan pernah terlupakan oleh saya. Di hari pertama kita langsung menuju hotel di Medan. Ya. Jadi kita check-in di hotel di Medan. Saya masih ingat pada saat itu hotel yang kita pakai adalah hotel budget ya, Pardede International Hotel. Kemudian tamunya beristirahat. Setelah saya cek, ternyata tour operator ini, mereka ini adalah tour operator ataupun travel agency yang mengorganize
itu pakai tour yang secara ekonomi, yang secara murah. Saya sebutkan nama travel agentnya dari Netherlands tersebut adalah NBBS. Karena saya lihat penampilan daripada tamunya juga seperti gaya-gaya backpack. Ya, backpack istilahnya, tamu-tamu istilahnya dengan pakaian yang biasa, kemudian tasnya yang gimana. Oh, berarti ini seperti ini. Tetapi saya tidak pernah membedakan tamu itu. Kalaupun ini travel agent ataupun tamunya dari kelas menengah ke bawah, menengah ke atas, itu tidak boleh. Jadi kita harus tetap perform as a real nice tourist guide. Jadi kita harus benar-benar juga harus menampilkan diri kita menjadi seorang pemandu wisata yang baik, yang tidak pernah harus membeda-bedakan siapapun. Kemudian di keesokan harinya kita berangkat ke Bukit Lawang. Setelah malamnya, paginya juga saya bertemu dengan tamunya. Program kedua, di hari kedua kita berangkat ke Bukit Lawang. Nah, di sini ada satu informasi yang harus saya sampaikan kepada kita semua. Secara jujur, saya juga belum mengetahui banyak tentang Bukit Lawang dan sejenis yang ada di sana. Dan saya bekerja sama dengan driver. Nah, jadi intinya di sini. Jadi pada saat itu saya tidak berterus terang kepada si tour operator kalau saya masih perdana untuk menghandle ini dengan program seperti ini. Kenapa? Karena kalau saya sampaikan, mereka akan ilfil. Kenapa perusahaan mengirim tour guide yang belum memiliki pengalaman apa-apa? Jadi saya sampaikan kepada tamu, kita akan melaksanakan pekerjaan ini sebaik mungkin. Jadi driver tersebutlah yang saya ajak bekerja sama. Dengan cara, Bang Sapril, tolong saya dipandu, tolong saya disampaikan nanti apa-apa informasi tentang perjalanan kita ini, tolong disampaikan kepada saya, tentu dengan bahasa kami, dengan bahasa daerah ataupun bahasa dialek kami. Kemudian kerjasama ini sangat bagus. Sebelum sampai di Bukit Lawang disampaikan oleh beliau, bentar lagi kita sudah sampai, kita nanti dari Bahorok dulu, begini, tinggal saya sampaikan kepada si tamu. Sir, just few minutes from here, we will stop or we will arrive at our second destination, namely Bukit Lawang. Istilahnya untuk di destinasi kedua kita setelah Medan, kita akan ke Bukit Lawang. And we will check into hotel and stay in overnight in Bukit Lawang. Kita akan istilahnya check in ke Bukit Lawang dan menginap di Bukit Lawang. Jadi perjalanan hari kedua ini bagus, tidak ada masalah sama sekali. Kemudian kita check in di budget hotel juga di situ, di Bukit Lawang. Kemudian sore hari saya temani tamu untuk melihat-lihat sekitar Bukit Lawang, ya, untuk melihat ada sungai yang jernih, ada orang main tubing sambil jalan, sambil bagaimana saya temani si tamunya. Karena untuk melihat orangutannya kita pergi di besok harinya, karena feeding time-nya itu pagi, kita pilih untuk melihat lebih banyak orangutan. Jadi kesempatan ini juga saya gunakan lah, karena saya juga sudah pernah memiliki pengalaman dengan turis-turis asing, walaupun dulu masih ya kelas-kelas latihan atau bagaimana, tapi saya gunakan juga kesempatan itu untuk seperti practice my English. Jadi kita semakin sering berkomunikasi. Dia juga menanya saya pertanyaan, saya coba jawab dengan baik tentang Bukit Lawang segala macam. Jadi malam harinya untuk mensukseskan program besok pagi ini, saya hire local tourist guide. Untuk apa? Dia ada untuk memandu, karena di sana dikatakan ada special interest destination itu, dia ada local guide. Local guide itu untuk memandu kita sampai ke feeding time, ke feeding place itu untuk melihat orangutan disuruh lagi makan atau bagaimana, kemudian membawa kita trekking ke hutan. Saya pilih local guide yang terbaik pada saat itu. Dan pagi itu setelah sarapan pagi, saya perkenalkan dengan tamu bahwa di sini customnya ataupun kebiasaannya kita mesti hire, ya, kita mesti mempergunakan local tourist guide untuk menunjukkan jalan. Padahal juga ya saya sekaligus untuk belajar, untuk tahu seperti bagaimana membawa ini, bagaimana masuk ke dalam hutan dan segala macam. Saya bekerja sama dengan bagus, dan akhirnya perjalanan kami sukses. Kami bisa melihat banyak orangutan di feeding time-nya. Dan setelah itu kita ada ekstra pada saat itu, kita masuk ke dalam hutan sekitar 3-4 jam. Jadi perjalanan itu adalah perjalanan yang sangat menakjubkan. Jadi si wisatawan juga, si turis atau si tour operator, ketika dia kembali mengatakan perjalanan kami sangat luar biasa. Saya sangat yakin kalau marketnya untuk orang Belanda suka
atau akan senang datang ke Bukit Lawang untuk melihat orangutan. Saya pun semakin senang, semakin percaya diri dan segala macam. Kemudian hari selanjutnya perjalanan kita lanjutkan ke Brastagi. Kita menginap pada malam itu 2 malam di Bukit Lawang. Kemudian setelah itu kita kembali ke Medan lagi. Kemudian dari Medan kita berangkat menuju Brastagi. Kita stay in overnight di Brastagi. Kemudian dalam perjalanan kita juga stop di tempat-tempat yang menarik, yang bagus. Yang ini saya juga sudah mulai interaksi dengan baik dengan pelanggan, dengan tamunya, dengan tour operatornya. Tour operatornya juga menjelaskan bahwa mereka juga sangat senang dengan tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia. Kemudian kita menginap di Brastagi, ya. Kita masih ingat dulu kita singgah di Peceren untuk melihat rumah tradisional suku Karo. Mereka sangat suka yang seperti ini, ya. Kemudian pergi ke Gundaling, pergi ke Pasar Buah dan yang lain-lainnya. Jadi malam hari saya sampaikan kita ada di Brastagi Karo Highlands, ya. The weather quite cool. Pada saat itu mungkin dia punya temperatur itu rarely about 20 degrees, tapi bagi mereka itu hal yang biasa, tidak ada masalah sama sekali. Kemudian kita menginap di Brastagi. Sore harinya, malam harinya kita juga introduce itu dulu ada hot spring, si Debuk itu mereka juga sangat senang sekali. Kemudian kita take some rest di Brastagi. Besoknya dari Brastagi kita pergi ke Pulau Samosir. Kita ke Pulau Samosir lewat itu waterfall, ya, di Tongging. Kemudian lewat itu Pematang Purba, itu normal road, itu road yang jalan yang biasa dulu. Kemudian kita sampai ke Parapat. Dari Parapat kita cruise ke Pulau Samosir. Kita langsung dulu ke Pulau Samosir dan check in di salah satu hotel yang ada di Tuk-Tuk. Nah, itu saya ingat benar itu. Kemudian kita besok harinya kita mengadakan perjalanan di sekitar Pulau Samosir. Kita pergi ke Tomok, kita pergi ke Ambarita, dan kita pergi ke Simanindo. Pada saat itu, walaupun tamunya 2 orang, kita itu mempergunakan private ferry boat. Jadi kita naik ferry boat itu sendiri. Jadi kita pergi bawa dia ke Tomok untuk melihat the grave of stone of King Sidabutar, melihat kuburan Raja Sidabutar. Kemudian kita pergi ke Ambarita untuk melihat kursi batu yang terbuat atau yang dibuat oleh Raja Sialagan. Kemudian kita pergi ke Simanindo untuk melihat Batak Tortor Traditional Dance. Jadi mereka betul-betul sangat menikmati perjalanan itu di Pulau Samosir. Kemudian kita kembali ke hotel. Sore-sore hari mereka beristirahat. Dan saya ada pada kesempatan saya bawa mereka itu untuk bertemu dengan local people. Saya sampaikan kita harus jumpa dengan local people. Pasti kalian akan senang. Dan mereka itu memang exciting. Berjumpa dengan local people, apalagi masyarakat Batak yang cukup friendly, ya. Jadi mereka itu sangat senang berinteraksi dengan masyarakat yang ada di sana. Kemudian untuk beberapa malam tinggal di Pulau Samosir. Dari Pulau Samosir barulah kita beranjak menuju Tapanuli Selatan. Nah, di sini mulainya sedikit ada rasanya ekstra kerja keras. Kenapa? Karena selama saya menjadi seorang pemandu wisata, batas maksimal yang saya jalani itu baru sebatas Parapat ataupun Danau Toba. Sama sekali saya belum pernah menjalani rute sampai ke Sumatera Barat. Ketika kami sampai di Parapat, dijemput sama driver kembali, saya jumpa dengan driver. Disinilah baru saya rasakan betapa besarnya peran seorang driver, ya, untuk mensukseskan perjalanan. Jadi jangan pernah sepele. Ketika kita menjalankan pekerjaan, kita itu harus tetap berpedoman yang namanya teamwork, kerjasama. Saya masih ingat sama driver, betapa baiknya beliau itu mengajari saya. Tenang Maruli, kita akan sukseskan perjalanan ini dan tamu saya pastikan tidak akan komplain kepada kita. Saya berbicara sama dia, ibarat bercanda berapa, kemudian tapi di situ diselipkan, jangan lupa bentar lagi kita akan sampai di sini begini. Wah, kita akan makan siang nanti di Tarutung begini. Wah, jadi luar biasa. Jadi saya sampaikan juga kepada si tamu, karena si tamu asik santai menikmati perjalanan, kiri kanan mereka lihat semua, ya. Saya sampaikan kita akan sampai nanti di salah satu kampung, ya, untuk melihat
bagaimana cara pembuatan ulos, dan di kampung itu masyarakatnya juga sangat tenang, sangat damai, dan bagaimana. Jadi saya bawa mereka setelah diinformasikan oleh driver. Kemudian setelah ini nanti kita akan berhenti di sini. Nah, disampaikan oleh begitu, kemudian saya sampaikan kepada si tamu. Kita akan singgah dan stop nanti di sana untuk makan nenas contohnya. Jadi kita bawa ke perladangan nenas, kemudian kita makan nenas. Sampai akhirnya makan siang disampaikan oleh driver juga. Kita nanti akan makan siang di Tarutung di salah satu Chinese restoran pada saat itu. Kemudian kita makan siang di sana. Begitulah perjalanan sampai ke Tapanuli Selatan. Akhirnya kita sampai di Tapanuli Selatan dengan maksudnya fleksibilitasnya itu benar-benar seperti tidak ada contohnya masalah. Benar-benar sepertinya saya belum pernah sampai ke Tapanuli Selatan. Saya benar-benar perform kalau artinya apa ya? Semuanya saya sudah terbiasa dengan program itu. Dan si tamu mengatakan, kami sangat senang di perjalanan selanjutnya. Kami akan istirahat di hotel di Tapanuli Selatan. Tepatnya itu di Padang Sidempuan. Saya juga istirahat, tapi saya tidak habis untuk membaca istilahnya apa informasi yang akan kita kunjungi. Karena kita akan berhenti di sini, saya harus dapatkan informasi. Tapi dulu informasi yang saya dapat itu lebih daripada driver. Dari supir lah saya dapat informasi. Kenapa supir ini pintar? Yang pertama adalah dia sudah menghandle banyak wisatawan. Yang kedua, dia juga sudah banyak artinya berinteraksi dengan pemandu wisata. Tentu dia banyak tahu informasi, dan informasi itu dia sampaikan kepada saya. Dulu belum ada Google, ya kan? Belum ada Google untuk kita cari. Nah, nanti Maruli kita berhenti di sini, ini disampaikan oleh beliau, dan saya ikuti 100%. Nah, kemudian perjalanan selanjutnya dari mulai Padang Sidempuan kita masuk ke Sumatera Barat. Saya siapkan itu kamera, karena saya juga exciting ya, maksudnya saya sangat senang untuk melihat bagaimana objek-objek wisata ini, karena ini akan menjadi pengalaman dan untuk menjadi masukan-masukan buat saya untuk saya pelajari. Disampaikan setelah sarapan, Maruli kita nanti akan berhenti di Sihepeng. Nanti di sana lihat monyet, ada manjat kelapa, gini. Wah, kemudian saya sampaikan, udah mau sampai katanya. Kemudian saya sampaikan kepada si tour operator, si tamu. Nah, kita nanti akan stop in one place, namely Sihepeng. We will see how's the monkeys climb the coconut trees. Jadi istilahnya picking the coconut and apa segala macam kita sampaikan kepada. Jadi dia udah excited. Wah, oke. Kemudian kita berhenti di Sihepeng, baru kita lihat itu. Saya juga baru melihat itu ada monyet untuk memanjat kelapa, kemudian kelapanya diturunkan, datang pemiliknya dibelah, kemudian dikasih kepada wisatawan. Jadi mereka exciting. Sampai setelah itu kita juga disampaikan bahwa kita juga nanti akan singgah di Purba untuk melihat pesantren. Jadi saya sampaikan kepada si tour operatornya. Setelah saya lihat, kemudian saya kembangkan ceritanya bahwa mereka ini rumah gubuk kecil, mereka ini tinggal di sini mendalami pelajaran-pelajaran tentang agama, khususnya agama Islam, Al-Quran dan segala macam. Saya terangkan, dari mereka senang, stop itu mereka foto-foto. Wow, begini. Sampai pada akhirnya ya disampaikan oleh Bang Sapril, kita juga nanti akan lewat itu namanya Bonjol. Bonjol ini adalah garis khatulistiwa. Artinya itu belahan pertengahan daripada bumi ini. Dan disampaikan oleh beliau, biasanya nanti di sini ada seperti selebrasi lah, atau koktail, atau lisoy, atau seperti apa. Nah, nanti kau buatkan sedikit katanya. Wah, kemudian saya sampaikan, kita nanti akan melewati Bonjol. Kita masuk dari Sumatera Utara, masuk ke Sumatera Barat. Tetapi Bonjol ini istimewanya, inilah pusat daripada bumi ini. Jadi mereka mungkin sudah tahu, dan mereka senang. Nah, kemudian kita sampaikan juga ada nanti small celebration, ada nanti small party, seperti lisoy atau seperti apa, atau toast atau segala macam. Jadi sudah disiapkan dan tamunya benar-benar happy dan puas. Apalagi disampaikan ada seperti ya ini pemikiran tradisionalnya, katanya kalau sekali kita melangkahkan kaki ke lewat Khatulistiwa ini, umur kita akan tambah 1 tahun. Tapi untuk hal seperti itu mereka sebenarnya kurang percaya. Dia harus lebih kepada yang logik ya, kalau untuk handle Eropa kepada yang logik. Kemudian saya juga merasa benar-benar gimana ya, benar-benar happy karena saya memiliki kesempatan untuk melewati Bonjol yang merupakan belahan daripada pertengahan daripada bumi ini.
Saya belum baik foto-foto sampai semua kemana. Saya pun senang sekali. Saya juga beli kaos apa segala macam di Bonjol. Kemudian dari Bonjol kita juga singgah di Rau. Saya ingat pada saat itu untuk melihat hot spring, karena ternyata di sana ada juga hot spring. Mereka itu sangat suka melihat hal yang berbau natural. Itu turis dari Eropa sangat senang sekali. Mereka lebih senang melihat yang berbau historis, natural, alami, ya. Kemudian seni budaya, mereka sangat senang sekali itu. Kemudian lewat Rau, barulah kita terus sampai ke Bukit Tinggi. Jadi di Bukit Tinggi kita juga check-in pada saat itu di hotel-hotel yang biasa, ya, di hotel-hotel yang budget, karena memang tamunya atau tour operatornya itu seperti itu metode yang mereka lakukan. Mereka itu budget tour istilahnya, ya, budget tour, istilahnya wisata ekonomi. Kemudian saya juga di Bukit Tinggi, pada saat itu kita check-in juga di hotel, dan kita malam itu saya minta sama Bang Sapril untuk besoknya, Bang, biar tidak bagaimana kali city tour di sini, saya bawa dulu jalan-jalan. Jadi malam itu kami ronda kami malam itu. Kita ronda, kita lihat istilahnya itu sekitar, ya, ke Perdekok atau ke banyak-banyak kita lihat lah. Semua kita lihat, itu pasar atas, Big Ben, pasar bawah, semua kita jalani dulu hari ini. Paling tidak saya harus tahu dulu, Bang, ini. Itulah enaknya kalau kita kerjasama dengan baik. Kalau kita ada interaksi hubungan yang baik dengan driver. Driver juga tidak keberatan. Dia langsung bawa saya. Ini Maruli. Tapi yang terdekat ya kita nggak usah, karena besok rute kita ke sana, ke sini, gitu. Kemudian malam itu saya benar-benar exciting. Ada juga satu pertunjukan yang kami ingat malam itu, yaitu pertunjukan ada tradisional Minang di situ. Jadi mereka sangat senang sekali. Kemudian besoknya barulah kita bawa mereka tur. Kalau tidak salah, kita pada hari itu, besoknya itu, kita pergi ke Danau Maninjau. Jadi dieksplor dulu Danau Maninjau. Danau Maninjau sampai sampai ke bawah, masuk kita. Kemudian turun lagi sampai ke Koto Gadang untuk melihat pembuatan Pembuatan itu dari silver, ya. Itu pembuatan istilahnya souvenir dari silver. Itu banyak sekali sana. Dari Koto Gadang pemandangannya sangat cantik. Saya sangat bersyukur sekali karena saya bisa sampai ke Sumatera Barat pada saat itu. Pemandangannya luar biasa. Nah, kemudian setelah sampai dia di Bukit Tinggi, baru di situ kita city tour. Nah, city tour lah kita. Baru saya terangkan lah. Ini adalah Perdekok, ini Ngarai Sihano, ini Japanese cake, gulang Jepang segala macam. Seakan-akan saya sudah tahu. Padahal saya dibawa Bang Sapri malam itu. Saya dibawa ronda dulu. Nah, ronda dulu semua. Sampai ke pasar atas, pasar bawah, semua kami ronda dulu. Baru acara mereka pun sangat senang. Thank you very much Maruli, katanya. Kami sangat senang. Perjalanan kami ini luar biasa. Sebagai tour operator, saya bisa mengatakan ini perjalanan yang keren. Is yang bagus. Kamu juga, maksudnya kita karena honestly ya, kita secara jujur, atau humble, atau secara sederhana, atau bagaimana, kita terangkan secara yang sebaik-baiknya. Dan perjalanan selanjutnya, di keesokan harinya lagi, kita melanjutkan perjalanan sampai itu ke Pagaruyung, ya. Jadi kita ke Pagaruyung, kita jalani semua perjalanan itu. Wah, itu betul-betul nikmat sekali. Dan disampaikan karena di surat jalan kita makan, kalau tidak salah itu nama restorannya itu Pondok Flora. Jadi kita makan di sana dengan hempangan padi yang sangat luas dan sangat nikmat. Saya juga gimana ya, tapi bahwa saya sudah terbiasa kira-kira seperti itu. Tapi hati saya itu, waduh, cantiknya seperti itu. Jadi kami makan di restoran yang di tengah-tengah itu sawah itu. Nah, kemudian kita melanjutkan perjalanan ke semua. Pokoknya kita jalani lah semua. Pagaruyung, sampai kita ke Harau. Nah, dari Harau itu terus, saya masih ingat itu. Kemudian kita kembali ke Bukit Tinggi. Nah, di Bukit Tinggi, kita hari itu, take some rest. Nah, di malam itu, kalau saya ingat, di situ mereka melihat, itu ada tradisional Minangkabau dance. Jadi, itu sangat luar biasa, mereka exciting melihat penampilan tari-tarian. Ada itu satu momen mereka itu memijak kaca gitu. Kaca dipijak. Jadi mereka itu seperti unbelievable gitu. Maksudnya kayaknya nggak mungkin gitu. Nah, tapi mereka saksikan, wah, ini kehebatan. Kami yakin orang Belanda akan suka ini, katanya. Akan suka untuk istilahnya datang menyaksikan pertunjukan ini, katanya. Dan itu pengalaman yang tidak terlupakan. Kemudian sudah di hari ke-8 kalau tidak salah itu, kami melanjutkan perjalanan dari Bukit Tinggi ke Padang. Jadi kita berhenti di Lembah Ana, ya.
waterfall yang sangat cantik sekali. Kemudian sampai di Padang, kita juga city tour di Padang, ya. Ada ke Pantai Padang, air manis, semua. Apalagi tempat-tempat apa? Dulu kan banyak juga peninggalan-peninggalan Belanda dari sana. Itu mereka lihat semua. Kemudian kita check in hotel dan menginap di Padang di hari terakhir. Itu istilahnya mungkin beristirahat lah. Jadi kita lebih kepada beristirahat untuk istilahnya menghilangkan lelah atau penat selama perjalanan 8 hari. Jadi pada malam ini juga kita bercerita-cerita kepada si tamunya pas makan malam. Saya sampaikan apa kira-kira kisah-kisah atau istilahnya bagaimana perjalanan dari mulai ketibaan di bandara sampai di hari ke-8 itu. Secara generally beliau mengatakan excellent ataupun bagus. Cuman disampaikan atau saya tidak ngerti beliau bergurau apa tidak. Tapi sepertinya baru kali ini saya melihat pemandu wisata yang banyak foto-foto kamu katanya. Wah, saya mau dekat teranjak tapi enggak ini. Karena saya hanya katakan, ya mungkin ini sebagai katakanlah dokumentasi buat saya dan juga untuk keperluan kantor. Padahal sebenarnya karena saya juga benar-benar sangat senang dan exciting melihat semua pemandangan yang saya lalui. Dan di hari ke-9, saya antarkan mereka ke Tabing International Airport. Pada saat itu kalau tidak salah nama bandara tersebut adalah Tabing. Kita antar mereka ke bandara. Kemudian sebelum mereka terbang, mereka sampaikan kepada saya, Maruli, terima kasih banyak atas semua bantuan, pertolongan yang disampaikan kepada kami. Perjalanan kami luar biasa hebat. Dan saya pastikan perusahaan kami akan bekerja sama dengan perusahaan di mana kamu bekerja. Tolong nanti kalau ada tamu, kami kirim. Kamu juga bisa nanti yang menghandle atau teman-teman pemandu wisata yang lain, tetapi jaga dengan baik. Ketika beliau menyampaikan seperti itu, saya merasa sangat senang sekali karena walaupun dengan beberapa drama yang terjadi, tetapi semuanya berjalan dengan baik dan apik. Saya juga merasa bahagia sekali untuk statement daripada beliau. Dan saya ingat dikasih saya berupa tip pada saat itu hanya 20.000. Kemudian kepada driver 10.000. Tapi nilainya saya lihat artinya bukan ekspresi seperti apa ya. Mereka itu Maruli, aku minta maaf. Kenapa? Di custom kami memang seperti ini tamu-tamu. Biar kamu nanti tidak kaget. Karena wisatawan yang akan kami kirim seperti begini katanya. Kemudian saya sampaikan kepada kamu bahwa perjalanan kami ini sampai yang hari ini sudah perjalanan yang hampir ke 1 tahun katanya. Jadi ternyata sudah 1 tahun orang ini mengembara jalan untuk mencari mitra, untuk memastikan pelayanan terbaik, atau untuk mengkonsep bagaimana nanti mereka mengatur perjalanan yang sebaik mungkin. Di sini saya banyak belajar. Orang Eropa itu tidak asal-asalan. Tidak mengenal tour operator hanya dengan email, dengan perkenalan biasa, tidak. Mereka harus datang dan memastikan kalau perusahaan itu established. Wah, jadi saya bilang sama beliau, tidak masalah. Kalau mengenai tipping, kami tidak masalah. Saya tidak dikomplain aja atau saya dapat melaksanakan pekerjaan saya dengan baik. Saya sudah sangat bersyukur. Terima kasih kepada Anda. Dan akhirnya dia berangkat. Kalau tidak salah pada saat itu dari Tabing, dia berangkat ke Jakarta dulu. Dari Jakarta dia langsung ke Nederland. Wah, jadi perjalanan yang 8 hari, yang 9 hari 8 malam ini bagi saya adalah perjalanan yang juga tidak pernah akan saya lupakan dalam hidup. Kenapa? Karena ini merupakan perdana kepada saya menghandle tour operator dari Eropa sekaligus wisatawan dari Eropa lewat travel agency yang resmi. Luar biasa. Artinya saya sudah melewati tahap sampai ke Sumatera Barat untuk menghandle tour operator. Jadi kalau ada nanti tamu-tamu yang lainnya, mudah-mudahan saya sudah lebih mudah untuk menghandle mereka walaupun sampai ke Sumatera Barat atau ke tempat yang lainnya. Ini pengalaman yang sangat berharga. Pengalaman atau pesan-pesan lainnya yang perlu disampaikan pada saat ini adalah benarlah membuat jalinan kerjasama dengan mitra di mana kita bekerja. Mau itu kenek, mau itu supir, siapapun kita harus menjalin mitra. Saya bisa membayangkan kalau Bang Sapril pada saat itu tidak menjaga saya atau tidak bermitra dengan saya, apa yang akan terjadi? Saya juga tidak mengerti. Saya tidak tahu berapa jauh lagi saya akan berhenti di mana, apa yang mau dilihat di depan. Saya hanya membaca program, tapi saya tidak tahu ini di mana, bisa bahaya.
Tetapi hari ini, hari itu, saya membuktikan dan menyaksikan kesuksesan kita tidak bisa karena kehebatan kita sendiri. Tidak bisa. Kita harus tetap bermitra, menjalin kerjasama dengan siapa-siapa untuk sebuah kemajuan bersama. Dan kami akhirnya kembali sama Bang Sapril ke Medan, karena kembali itu kan biasanya kosong, tidak ada penumpang. Kami senang, kami happy, walaupun saya dapat tip 20.000, Bang Sapril dapat tip 10.000, tapi kami bahagia dan senang sekali. Kami singgah di perjalanan, mandi-mandi di sungai, kemudian ada yang jual ikan bakar, kami makan, kami happy sama Bang Sapril. Dan persahabatan saya sama Bang Sapril mudah-mudahan sangat baik terjalin, luar biasa. Dan saya tidak pernah melupakan jasa beliau kepada saya. Itu pengalaman yang sangat berharga. Dan setelah itu saya buat laporan kepada kantor. Saya laporkan semuanya, perjalanannya bagus, tidak ada masalah Bang. Mudah-mudahan, walaupun saya terus terang kepada pimpinan kami bahwa beliau juga mengetahui bahwa saya juga belum punya pengalaman sampai ke Sumatera Barat, tapi saya sampaikan, saya pastikan perjalanan bagus, dan disampaikan oleh tamu, mereka akan tetap mengerjakan kerjasama dengan kita. Dan beberapa bulan setelah itu, memang secara nyata tour operatornya mengirim tamu ke perusahaan di mana saya bekerja. Dan saya juga termasuk salah seorang yang menghandle tamunya ke Sumatera Barat, ke Danau Toba, atau sesuai dengan paket perjalanan yang mereka kemas. NBBS, never forget. Kenapa? Kami sudah tahu kalau NBBS, kita harus sudah siapkan mental, mau tidak dikasih tip, mau dikasih sedikit tip, itu tidak masalah. Dan begitulah perjalanannya. Tapi di dalam menghandle tamu juga, tipping bukan segalanya, tapi pengalaman yang didapat dari perjalanan itu juga sangat luar biasa sekali. Jadi saya kira ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan video ini memberikan manfaat kepada kita semua. Kalau ada yang baiknya, mari kita ambil. Yang tidak baiknya, mari kita hindarkan. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan konten-konten yang positif, yang memberikan manfaat kepada banyak orang. Kalau Anda merasa senang dengan video ini, mohon bantuannya untuk like, share, ataupun komen. Dan mudah-mudahan kami akan menampilkan video-video yang lebih keren dan lebih menarik di kemudian hari. Termasuk salah satunya bagaimana terciptanya nama Lovely Holidays yang saya kutip ketika saya menjadi seorang pemandu wisata. Tapi semua nanti akan saya ceritakan banyak. Saya juga nanti akan ceritakan bagaimana saya menghandle tamu yang mencari kupu-kupu ke hutan, mencari kupu-kupu. Banyak sekali pengalaman-pengalaman. Saya akan tuangkan semua pengalaman ini nanti bersama Anda. Terima kasih. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.